Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Ulinuha, NIM 075. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu elemen penting dalam strategi entrepreneur marketing, yakni distribusi. Pokok bahasan pada kesempatan kali ini yang pertama, konsep distribusi, jenis-jenis strategi distribusi, fungsi, efektivitas, dan efisiensi, waralaba sebagai pilihan saluran distribusi, dan yang terakhir, konflik pada saluran distribusi. Yang pertama, apa sih distribusi? Jika kita berbicara tentang distribusi, secara sederhananya, distribusi dapat diartikan sebagai seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menyalurkan produk dari produsen hingga sampai ke konsumen akhir. Artinya, distribusi bukan hanya tentang pengiriman barang, tetapi mencakup seluruh proses yang memastikan produk tersebut bisa diakses oleh konsumen. Lalu, mengapa distribusi ini menjadi sangat penting? Pertama, distribusi memastikan bahwa produk yang kita hasilkan benar-benar sampai kepada konsumen. Produk yang bagus sekalipun tidak akan memberikan nilai jika tidak tersedia di pasar. Yang kedua, distribusi sangat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan karena berkaitan dengan kecepatan layanan, ketersediaan barang, dan kepuasan pelanggan. Ketiga, dengan sistem distribusi yang baik, perusahaan dapat mencapai skala ekonomi, yakni kondisi di mana biaya operasional itu bisa ditekan karena proses distribusinya itu dilakukan secara efisien dan terorganisir dengan baik. Selanjutnya, beberapa komponen distribusi. Dalam praktiknya, distribusi terdiri dari dua komponen, yakni yang saling berkaitan. Komponen pertama adalah saluran distribusi, yakni jalur atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyaluran produk, seperti agen, distributor, grosir, hingga pengecer. Komponen kedua adalah distribusi fisik, yakni yang berkaitan dengan aspek teknis seperti menyimpan barang di gudang, pengemasan, serta transportasi untuk mengirimkan produk ke berbagai lokasi. Kedua komponen ini harus berjalan seimbang karena jika salah satu tidak optimal, maka keseluruhan proses distribusi akan terganggu. Jenis-jenis strategi distribusi. Dalam menentukan bagaimana produk akan disalurkan, perusahaan memiliki beberapa pilihan strategi. Strategi yang pertama adalah distribusi secara langsung, di mana perusahaan menjual produknya langsung kepada konsumen tanpa perantara. Strategi ini memberikan kontrol penuh kepada perusahaan terhadap harga, pelayanan, dan hubungan dengan pelanggan. Strategi yang kedua adalah distribusi secara tidak langsung, yakni menggunakan perantara seperti distributor atau pengecer. Strategi ini biasanya digunakan untuk memperluas jangkauan pasar. Strategi yang ketiga adalah distribusi ganda, yakni kombinasi antara distribusi langsung dan tidak langsung, sehingga perusahaan bisa menjangkau lebih banyak konsumen melalui berbagai jalur. Yang terakhir ada distribusi terbalik, yang biasanya berkaitan dengan pengembalian produk dari konsumen ke produsen, misalnya dalam proses daur ulang atau pengembalian barang yang cacat. Biasanya itu kalau di e-commerce disebutnya return barang. Strategi distribusi tidak langsung. Jika perusahaan memiliki distribusi secara tidak langsung, maka jalurnya bisa berbeda-beda tergantung pada jumlah perantara yang digunakan. Pada distribusi satu tingkat, produk langsung dari produsen ke pengecer, lalu ke konsumen.
Pada distribusi dua tingkat, terdapat tambahan perantara berupa grosir yang membeli dalam jumlah besar sebelum dijual kembali ke pengecer. Sedangkan pada distribusi tiga tingkat, jalurnya lebih panjang karena melibatkan agen sebagai perantara tambahan. Semakin panjang saluran distribusinya, biasanya jangkauan pasar semakin luas, tetapi kontrol perusahaan terhadap produk menjadi semakin kecil. Selanjutnya, cakupan pasar dan eksklusivitas. Selain menentukan jalur distribusi, perusahaan juga harus menentukan seberapa luas produk tersebut akan tersedia ke pasar. Jika menggunakan distribusi eksklusif, produk hanya tersedia di tempat tertentu yang terbatas. Biasanya, untuk menjaga citra eksklusif dari suatu produk, perusahaan memilih beberapa tempat penjualan yang dianggap sesuai dengan karakter produknya. Sedangkan pada distribusi intensif, perusahaan berusaha agar produknya tersedia di sebanyak mungkin tempat sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Pemilihan strategi ini sangat mempengaruhi citra merek dan aksesibilitas produk di pasar. Selanjutnya, fungsi efektivitas dan efisiensi saluran distribusi. Saluran distribusi memiliki peran yang sangat penting karena menjalankan berbagai fungsi dalam proses pemasaran. Fungsi pertama adalah fungsi transaksi, yakni membantu proses jual beli antara produsen dan konsumen. Fungsi kedua adalah fungsi logistik, yakni memastikan barang dapat dipindahkan, disimpan, dan distribusikan dengan baik. Fungsi ketiga yakni fungsi fasilitas, yaitu memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mendapatkan produk. Untuk menilai apakah saluran distribusi tersebut sudah efisien, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa hal seperti karakteristik pasar yang dilayani, jenis produk yang dijual, tingkat persaingan di pasar, serta kemampuan internal perusahaan itu sendiri. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, perusahaan dapat memilih saluran distribusi yang paling sesuai dan efektif. Selanjutnya ada waralaba sebagai pilihan saluran distribusi. Salah satu strategi distribusi yang banyak digunakan oleh wirausahawan adalah waralaba atau franchise. Dalam sistem ini, pemilik bisnis memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan usahanya dengan menggunakan produk, merek, dan sistem yang sudah ada. Waralaba menjadi pilihan yang menarik karena memungkinkan bisnis berkembang sangat cepat tanpa harus membuka cabang sendiri. Terdapat beberapa jenis waralaba, mulai dari waralaba manufaktur yang memberikan hak produksi, hingga waralaba format bisnis yang mencakup seluruh sistem operasional. Waralaba format bisnis merupakan yang paling umum karena mencakup seluruh aspek usaha, mulai dari produk, pemasaran, hingga manajemen. Selanjutnya, terdapat konflik pada saluran distribusi. Dalam praktiknya, distribusi tidak selalu berjalan lancar karena sering terjadi konflik antar pihak yang terlibat. Konflik horizontal terjadi antara pihak yang berada pada tingkat yang sama, misalnya antara pengecer yang bersaing merebutkan wilayah. Konflik vertikal terjadi antara pihak yang berbeda tingkat, seperti produsen dengan distributor atau pengecer. Selain itu, ada juga konflik multisaluran yang terjadi ketika perusahaan menggunakan beberapa jalur distribusi yang justru saling bersaing satu sama lain.
Konflik-konflik ini perlu dikelola dengan baik agar tidak mengganggu kinerja distribusi secara keseluruhan. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa distribusi bukan sekedar proses mengirimkan barang, tetapi merupakan strategi penting dalam memastikan produk sampai ke konsumen dengan cara yang efektif dan efisien. Pemilihan saluran distribusi yang tepat tidak hanya mempengaruhi penjualan, tetapi juga citra merek dan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, distribusi harus dirancang dengan matang agar mampu mendukung keberhasilan bisnis secara keseluruhan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.